fi iqamatis sufuf. Ya. Ini perlu diperhatikan nih. Ya. Ini bab ini penting nih. Hadisnya juga sahih. Ya. Apa tuh maknanya? Anjuran. Isafil awali. Anjuran yaitu untuk saf yang pertama. Jadi kalau kita sholat itu buru-buru tuh kita cari saf yang pertama. Dia datangnya duluan. Jangan mentang-mentang kiai, ustadz, terhormat, ada tukang beca. Masuk duluan tuh. Dia udah duduk di saf awal. Dia mundurin sama dia. Dia yang ngisi. Kagak boleh. La yukimur rajulur rajulah. Mau siapa aja nih dengerin. Mau presiden, kayak mau habib terhormat, kayak mau kiai terhormat, kayak. Kalau dia datangnya belakangan. Nggak boleh. Lantas al-ithar fil ibadah mamnu. Yang tukang beca ngelirik. Yang tukang cendol. Wah, ada kiai besar nih. Ngelirik deh. Kemudian dia mundur. Haram, nggak boleh. Kemudian dia bilang sama kiai, silakan kiai. Lalu kiainya, benar nih, tidak gila kehormatan. Ya. Makanya kalau imam di sini udah biasa siapa nih diantaranya beliau nih. Kemudian ada saya di sini. Ya, ini yang paling utama. Ya, jangan kecuali saya ini hafal Quran, bacaan saya lebih baik dari dia. Ya, emang itu harus ya. Semuanya mundur gitu. Tapi jangan, dan kebiasaan yang udah baik. Kalau di situ udah ada imam, jangan sekali-kali kita masuk imamin walaupun kita mungkin terhormat. Yang penting imamnya baik, sudah bacaannya bagus. Itu dia yang utama karena dia yang biasa nyupirin di sini. Maka cari tuh saf yang pertama di dalam sholat. Jangan nyingkirin orang atau kita al-itsar fil ibadah mamnu, terlarang, mengutamakan ya orang lain dalam beribadah itu mamnu, terlarang, nggak boleh walaupun ada barisan kosong yang masuk orang bawahan yang nggak punya kriteria baik menurut kita tapi dia duluan, maka kita harus ngalah. Inilah demokrasi di masjid. Gitu. Siapa yang paling duluan? Dia yang paling berhak mendapat shaf al-awwal. Gitu. Nanti kita kenapa berebut cari shaf yang pertama ini? Nanti fadhailus shafil awwal, keutamaan barisan yang pertama. Nah. Kemudian fi iqamah, di dalam meluruskan barisan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Waluha. Ini hadisnya banyak yang riwayatin, ya banyak nih, dan hadisnya hadis sahih, yaitu Ibnu Majah, Kadza Munziri. Jadi dan yang lainnya ada, ya. Dalam hadis ini katanya sebaik-baik saf laki-laki adalah awalnya. Maksudnya yang paling saf yang paling depan, yang paling pertama. Dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Ya, karena ada orang yang paling belakang, ngaji belakang gitu. Mojok aja. Kalau nggak tahu kalau depan ini nanti barisan para malaikat, ya nggak tahu tuh. Makanya sama jalannya dari rumah, waktu tempuhnya sama atau bisa jadi lebih jauh. Ada stop di depan, bukannya buru-buru ditubruk, dikuasain, malah udah datangnya pertama, adanya mojok kan, pojokan, enggak? Nah ini salah. Yang bagus nubruk yang paling depan dulu, ditubruk gitu. Jangan ndekok di belakang.
Ini kebiasaan ngajinya dekok di belakang, sholat juga pilih yang paling belakang. Nah, seutama-utamanya barisan orang laki itu adalah sholatnya adalah di saf yang paling depan. Nah, udah dengar begini dah nih, buru-buru dah tuh. Kalau ada yang kosong isi, ya sama, waktunya sama, tempuhnya sama, dengerin imamnya sama. Tapi barisan paling depan, ntar keutamaannya luar biasa. Ntar kita kaji, ya. Itu. Jadi mulai sekarang buru-buru kita nubruk barisan yang paling pertama, nguasain barisan yang paling pertama. Itu buat orang laki. Kalau buat orang perempuan tadi katanya sebaik-baik saf orang perempuan itu di belakang. Yang seburuk-buruknya adalah saf yang paling depan. Perempuan tuh lain. Nah, kalau perempuan tuh datang duluan, cari saf yang paling belakang gitu. Kalau saya nerangin di sini kenapa perempuan itu cari yang paling belakang lebih utama? Nggak enak saya neranginnya masalahnya, ya. Agak enak gitu. Jadi ini berkenaan dengan etika masalahnya. Iya Pak Gagat. Bapak kalau ngelihat perempuan itu wajahnya ada berapa coba? Wajahnya 2. Yang paling menarik tuh wajah yang paling bawah itu. Bener Pak Gagat. Orang laki itu kan kalau melihat perempuan yang paling pertama dilihat apanya Pak? Ya wajahnya memang iya. Tapi yang paling dikhususkan sama dia, di situ setan nemplok pada bokongnya. Itu kira-kira begitu. Ya. Makanya semakin semelohai, semakin paling belakang. Kalau semakin semelohai, paling depan ngambilnya. Orang kagak konsentrasi ngeliat jadinya. Nah, itu. Benar gak tuh? Sampai begitu tuh Rasul mengatur barisan. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Aku nih paling seksi, aku paling depan dong. Aku berhak atau sama kamu cari barisan yang paling depan. Oh, kalau perempuan yang paling belakang, makanya datang duluan, duduk barisan paling belakang. Perempuan tuh. Kalau kita datang duluan, yang laki nubruk barisan yang paling depan gitu, biar tahu. Orang perempuan sholatnya bagusan di masjid apa di rumah? Di rumah. Tapi kalau ada orang perempuan sholat di masjid, jangan dilarang, biarin aja. Karena dia juga pengen mengambil keutamaan. Cuman kalau yang cantik, masih muda, sebaiknya sama orang tuanya atau sama kakaknya atau sama adiknya laki-laki itu. Kudu ada mahramnya. Jangan dibiarin begitu aja Pak, takut ada yang nyolong. Benar gak? Lah udah nenek-nenek si bongkok. Ngeliatnya aja gitu udah lelep, kayaknya sih kagak bakalan hilang. Kalau perempuannya masih begitu bagus bisa hilang. Itu kan sebabnya kenapa perempuan itu bagusnya di rumah saja. Contoh kalau kita ziarah kubur Pak, tahu udah lagi husuk Pak. Nah ini mah semuanya laki-laki, itu lagi husuk nih ziarah kubur, baca Yasin, netesin air mata. Datang perempuan, pakai celana seksi banget. Udah ambreng-ambrungan baunya wangi, buat kita noleh. Lah kan jadi kita jadi kagak khusuk jadinya. Ya. Makanya tuh hati-hati gitu. Ya kalau ziarah kubur orang laki-laki itu. Perempuan boleh, tapi harus pakaiannya gombrong gitu, jangan menarik perhatian orang lah. Nah, di situ sisi setan menggoda kita. Nah, ini Pak. Begitu juga perempuan barisannya yang paling belakang gitu tadi. Kemudian di hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam aqimus sufuf. Luruskan tuh sop. Makanya tadi tuh imam apa itu aqimu wa'tadilu atau sawwu sufufakum. Banyak jenisnya. Aqimu wa'tadilu. Emang itu hadis ya. Aqimu wa'tadilu. Apa aqimu? Yaitu luruskan dan lempengin kalau kata orang Betawi. Aqimu luruskan, wa'tadilu lempengin gitu. Jadi barisannya itu lurus dan lempeng ya. Jangan bengkok-bengkok. Ntar ada di sini. Kita terangin yang bengkok-bengkok nanti bagaimana gitu ya. Jadi barisan itu diutamakan sampai lurus.
Jangan bengkok-bengkok. Sebab kalau barisannya bengkok-bengkok, nanti hati kita juga bengkok-bengkok. Gitu. Coba bayangin Pak, kita sholat sini. Ada yang duluan situ. Dia maju, nggak lurus, ada yang belakangan. Lah kan hati kita ngelirik ke sana kemari, jadi bengkok-bengkok juga hati kita dalam sholat, jadi kagak khusyuk. Coba kalau lurus semuanya satu barisan, gitu. Nah, itu jadi hati kita kagak bengkok-bengkok, kagak berkelok-kelok, berkelok-kelok gitu. Karena apa? Karena barisannya lurus, rapi, rapet. Makanya kata tadi imam tuh apa? Yaitu aqimu wa'tadilu, luruskan dan lempengin gitu. Aqimus sufuf, luruskan saf barisan-barisan dalam salat. Wahadu bainal manakib. Tuh. Wahadu bainal manakib. Hadu bainal manakib itu dan sejajarkan, gitu loh. Sejajarkan pundak-pundak kita. Ya, kalau orang Betawi itu, kalau bahasa Indonesianya bahu. Emang enakan bahasa Betawi enaknya. Dan apa kan tadi itu? Sejajarkan bahu-bahu kita atau pundak-pundak kita. Jangan melentong sono, ada yang ke depan, ada yang melentong ke belakang. Nah, ini menyebabkan hati kita juga nanti begitu. Fatah qulubukum. Jadi hati kamu juga nanti bakalan berselisih satu sama lainnya dengan perselisihan barisnya. Nah, itu jangan sampai itulah. Kemudian setelah kita disuruh aqimus sufuf, luruskan tuh barisan, wahadu bainal manakib, dan sejajarkan pundak-pundak kita, bahu-bahu kita. Kemudian yang berikutnya apa katanya? Wasuddul khalal, ya. Dan tutup celah, kekosongan. Jangan sampai sholat itu renggang-renggang Pak, ya. Renggang-renggang. Emang ntar sholat itu sebenarnya ngerapet begini nih. Anunya kita nempel, ya, nempel tuh, kakinya juga nempel. Cuman kalau kita melakukan begitu dibilang sebenarnya itu yang paling benar, hadisnya sahih, ya cuman karena kita kebiasaannya kagak nempel-nempel begitu, ditempelin. Ini salahnya yang nempel ini kadang-kadang nginjek kan, jangan pakai nginjek, nempel aja udah gitu, jangan pakai nginjek. Kadang-kadang kita kalau diinjek jadi kagak khusus sholat kita, kaki gue diinjek, kita geser dikit, dicari, diinjek lagi. Nah, ini bisa kita jebret nih kalau begini. Ya udah, artinya nempel aja gitu. Ya, lembut, nempel, nggak usah diinjek kaki orang. Saya aja pernah diinjek Pak, kaget saya. Saya angkat kaki saya, maksudnya saya geser dikit. Aja cari juga aja injek lagi. Biarin dah daripada ribut dalam sholat ya. Biarin dah, narelah dah diinjek. Bukan diinjek sebenarnya, cuman disentuhkan tuh ujung-ujung kaki kita, jari-jari kita, dan nih bahu-bahu kita. Yang benar mah begitu sih sebenarnya. Kayak di Masjidil Haram kan. Tapi nggak boleh terlalu sesak sehingga kita ini nggak bisa bergerak. Kita ruku susah, sujud susah, itu juga jangan. Ya, itu. Nah itu, jadi disuruh lagi katanya apa? Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Layyinu, layin, dan lembutkanlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya nempelnya jangan kebuatan membuat kita nggak nyaman gitu ya, sekedar nempel aja, sekedar nempel gitu ya, sekedar nempel. Jadi jangan sampai membuat kagak nyaman orang yang di sampingnya, atau kakinya juga nempel, tidak untuk diinjak ya, nempel aja. Kemudian setelah itu apa katanya? Wala tazaru furujatis syaiton. Setelah kita disuruh melembutkan tangan-tangan kita untuk nempel sama apa itu, kita pundak-pundak kita kepada saudara kita, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Tuh.
Sebab kalau kita ada jarak segini ya, jarak pokoknya atau segini, atau bawahnya juga nggak nempel, setan bisa masuk nyelinap di situ, kata Rasulullah. Berbentuk salib biasanya. Taruh di hadis yang lain tuh. Ya. Jadi makanya jangan sampai kagak nempel, usahain nempel. Ini mah hadis sahih, saya kan terangin hadis sahih. Ya. Nah, itu. Jadi kita tempelin secara lembut, asal nempel. Kemudian setelah itu kita jangan membuat orang lain menjadi kagak konsentrasi sholatnya. Nah itu supaya lembut saja. Setelah itu apa katanya? Waman wasala saffan, dan barang siapa yang menyambung shaf. Ya, jadi shafnya itu nggak boleh putus, shafnya nyambung, ya, tangan dengan tangannya nempel, kaki ujung kakinya nempel dengan lain lembut, ya. Apa katanya? Di sini diteruskan, waman wasala saffan wasalahullah, maka Allah akan menyambung. Jadi sambung menyambung menjadi satu barisan yang lurus, yang apik. Ya, siapa yang menyambung barisan, maka Allah sambung dia. Artinya pekerjaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah redha. Ya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus barisan, maka Allah memutusnya. Ternyata Pak, dalam baris berbaris saf di dalam salat aja kita harus bersilaturahim antara badan kita dengan badan dia. Tangan kita berjumpa nih, bahu-bahu kita dengan bahu dia, dengan lain tentunya, ya. Ujung kaki kita berjumpa dengan ujung kakinya. Jadi ada silaturahim. Jadi siapa yang melakukan itu, ya, maka Allah sambung. Dan barang siapa yang memutusnya, mengasih jarak sehingga setan-setan pada masuk, maka Allah memutusnya. Nah ini, makanya kalau ada orang nempel-nempelin kaki, biarin. Emang ini yang terbaik, ya, bahunya. Dan itu memang anjurannya dalam hadis sahih ini begitu. Nah, itu dia. Jangan ngikutin kebiasaan yang kurang baik, ya. Saya mah dari dulu emang begini sholat saya, kebiasaan saya kan gitu ya. Jangan begitu, kebiasaan yang kurang baik tinggalin. Kita balik kepada kebiasaan yang bagus, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di dalam membuka kaki, Pak, ya, itu kan kadang-kadang ada yang lebar, ya. Karena itu tadi nyari-nyari kaki orang yang lebar banget, ya. Mau dicari lagi kakinya kuncupin, ya. Jangan, biasa aja, ya. Itu jadi, sebenarnya ukurannya nggak begitu, Pak. Ukurannya itu ya sekira sejengkal ini, apa tuh, tangan nih, serak, kemudian kita kira-kira begitu tuh, dirilah. Jadi nggak usah sampai lebar-lebar gitu, nggak usah sampai lebar-lebar. Dan bagaimana dengan kainnya? Gitu. Kainnya ada cingkrong, tinggi, ininya kelihatan. Ya jangan begitu juga kali. Yang penting di atas mata kaki. Gitu. Ustadz, bagaimana kalau ada di bawah mata kaki? Tapi kan dia di bawah mata kaki tujuannya tidak untuk sombong terhadap pakaian yang dia pakai. Ya, memang pakaiannya kayak begitu. Kecuali nyeret, nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena tujuannya kita bukan untuk sombong sih ya. Yang nggak boleh kan tujuannya untuk sombong, ini kagak boleh. Termasuk pakaian pengantin tuh. Ya cuma kan pakaian pengantin dia kagak dibuat sholat, Ustadz, cuman buat resepsi sekali doang. Nah, ya, tapi kalau menurut saya bagusnya emang gak usah sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tubadziru tabdziran. Janganlah berlebih-lebihan. Nah, ini patokannya, biasa aja, sederhana aja. Sederhana itu indah. Hidup sederhana itu paling indah, paling enak, ya. Tidak membuat orang lain komen, dan kita juga hati kita jadi tenang. Lu kalau hidup sederhana, ya. Hidup sederhana kayak begitu. Ada orang kaya,
mobilnya 5, apa aja ada di situ. Pasti di komen walaupun dari yang halal. Tapi ada orang kaya, menahan diri dia. Ya dia makanya secukupnya dia bisa pakai. Kemudian sisanya kasih ke orang. Orang kaya begini mah hatinya tentrem dan tidak banyak di komen orang. Maka bisa jadi didoain orang secara diam-diam, ya Allah panjangin umur orang gitu ya Allah. Kalau ada orang sampai mendoakan kepada kita, doa sampai seperti begitu, itu tandanya apa? Itu tandanya orang itu benar-benar ikhlas. Apa doa orang yang ikhlas? Yang kita kagak nyana-nyana bakalan datang nama kita. Itu. Nah, bagaimana kita membuat orang itu ikhlas menerima pemberian kita? Kemudian dia sampai berkata dalam hatinya, ya Allah, panjangkan umur orang itu, berkahi kehidupannya dan keluarganya. Ini doa yang paling luar biasa dari hati yang ikhlas, yang jernih, yang ridho hatinya itu. Kemudian Allah mengabul daripada doa orang itu. Nah itu Pak. Jadi bisa saya duduk di sini bukan karena kebisaan saya, tapi bisa jadi udah pasti doa orang tua kita, doa guru-guru kita, doa murid-murid kita yang malamnya itu kalau bangun dia bacain Fatihah gurunya. Doa Fatihahnya orang-orang soleh di majelis, setiap melihat wajah daripada gurunya dia membaca Al-Fatihah begitu. Jadi Pak, kalau kita melihat orang-orang soleh yang menurut kita ini luar biasa, ketemu ngedekok bacain Fatihah Pak, itu nanti balik sama diri kita sendiri. Bisa jadi anak-anak kita, cucu kita jadi orang seperti itu nanti. Bener. Dulu bapak saya itu kalau ngaji di Kuitang kagak pakai sendal Pak, karena nggak punya ukurannya aja naiknya mobil robur Pak, kuning. Pergi-pergi aja ya namanya orang dulu, nggak ada tujuan gono, tujuan gini, cuma semata-mata ikhlas pengen nyari sama ilmu sama orang-orang soleh. Setiap dia ketemu dia ngamplopin Pak, amplopnya emang nggak gede, cuman dia itu cuman ikhlas saja pengen sedekah sama orang alim. Kemudian dia berkata pada Habib, ada Kiai, doakan supaya anak keturunan kami jauh kami jadi orang-orang soleh, nggak ada yang lain. Itu aja orang dulu mah, ya. Nah itulah. Termasuk Ustaz Fikri itu bapaknya kalau lagi ngomong sama saya panjang, hanya untuk mendoain anak-anaknya. Sampai mau kemana-mana nggak boleh, harus ngekepin ini kampung. Jadilah ada pondok tahfidz. Itu bukan doa orang soleh. Kau mengajari Quran sampai menimbulkan hal yang seperti ini yang menurut kita juga hal-hal yang luar biasa, ya. Tapi bisa ada karena apa? Doa orang tua. Saya selalu mendoakannya, ketemu, senang saya ngobrol sampai dia meninggal. Saya udah barisan terakhir, lari saya gedubuk-gedubuk, pengen ngikutin sholat di belakang. Tapi rupanya ada yang mantau. Kemudian saya disuruh baca doa. Lah inilah hubungannya orang soleh. Kenapa enggak? Yang lain itu yang depan udah jedog duluan. Kenapa saya yang datang belakangan, dagar-dagar lari saya dari rumah supaya saya dapat bisa menyolatin beliau. Tahu-tahu dari keluarganya, rupanya melihat wajah saya. Karena mungkin beliau sering bicara sama saya, ngomong-ngomongan yang baik-baik. Maka ini mungkin menurut keputusan mereka, Ustaz Ma'mun baca doa, saya baca doa. Bukan sombong, tapi emang itu diketemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbaik-baiklah dengan orang soleh, karena orang soleh itu bisa membawa kita ke hal-hal yang luar biasa, yang kita nggak duga-duga, ya. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga bersabda tambahan dari hadis yang lain. Apa kata beliau? Sabda beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum, luruskan barisanmu. Rasulullah, aqimu sufufakum. Kemudian apa? Watarasu, apa? Watarasu, dan rapatkan. Nah, itu kan imam juga ada yang begitu ya. Apa bilang tuh? Imam biasanya aqimu sufufakum watarasu, gitu. Luruskan barisan, rapatkan, gitu. Kemudian apa setelah itu? Fa inni arakum. Ini luar biasanya Rasulullah nih. Fa inni arakum min wara'i zahri, masya Allah. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Jadi Rasulullah menghadapnya ke kiblat, belakangnya ngelihat tuh orang-orang mana yang barisan bener yang kagak. Astagfirullah, luar biasa. Jadi Rasulullah itu pandangan depannya sama, Pak, nembus. Belum pernah terdapat sama kita-kita kecuali orang-orang tertentu. Ini Nabi. Pandangan depan sama belakang sama. Jelasnya sama. Kenapa? Di situ beliau bilang begini. Aduna yalziqu mankibaihi bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Adalah salah seorang di antara kita. Tuh. Apa katanya? Menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya dan ujung kakinya dengan ujung kaki saudaranya. Masya Allah Rasulullah, ya Rasulullah. Makanya ini orang kalau kita panggil satu-satunya manusia yang mendatangkan solusi di dunia dan di akhirat. Ada murid saya, Pak, kemarin SMS ke saya meneteskan air mata, saya sedih. Nggak pinter-pinter amat anak itu. Di rumah bacaannya nggak fasih, tapi anaknya soleh. Ngaji sama saya ada kali 17 tahun sampai saya kayak begini. Udah apa berhenti ngaji mana? Lu masih ikutin gua aja, kagak mau berhenti Ustaz. Selagi Ustaz masih ada. Begitu ngomongnya. Saya mah cuma nguji di bocah. Diajarin apa aja, nerima aja dia mah. Agak banyak pertanyaan, manut aja. Di rumahnya banyak pengajian. Berapa hari, 2 hari yang lalu ya, SMS ke saya, Ustaz, tadi malam saya ngimpi Rasulullah. Apa benar gitu? Saya ngimpi Rasulullah. Saya tidur berdoa dan saya berselawat yang banyak. Pengen ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Bener apa kagak bener? Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sesungguhnya setan enggak bisa niru aku. Terus apa kamu ngelihat wajahnya? Enggak Ustaz, saya enggak ngelihat wajahnya, tapi saya tahu itu Rasulullah. Dari orang yang banyak mengatakan itu Rasulullah. Emang begitu kalau ngimpi Rasulullah. Suatu saat dia ngajarin wuludan di rumahnya. Anak-anak kecil lah di rumah. Saya juga pernah diundang. Anak kecil ngelihat orang pakai udeng-udeng duduk ketika lagi hadrah itu. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rabbi asyani wa darajat. Ada orang ngejedok, yang tahu anak kecil. Dan itu ada orang di tengah lorong udang lihat kagak ada. Sampai begitu tuh ilmu. Orang soleh, nggak pinter, soleh nggak mesti harus pinter Pak. Yang penting mah hatinya yang benar, nggak karat. Sonder pinter. Nah makanya di dalam sebuah pernyataan begini, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura
minhu fi alani. Dengerin aja Pak, paham kagak? Dengerin aja ya. Minhu apa itu dinyatakan bi khalfihi ka amamin, depan belakang sama saja. Jeng Rasul nih hadisnya sahih. Apa katanya? Fa inni arakum mi wara'i kalian dari belakangku ini. Masya Allah. Kan kagak ada matanya. Tapi Rasulullah tetap melihat dengan sempurna. Sampai tahu tuh yang di belakangnya. Ada orang tuh yang nempelin dia punya bahu. Nempelin punya kaki. Geleng-geleng para sahabat. Sampai sebegitunya. Bi khalbihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani, dan tidak pula terlihat bekas kencing beliau walau di tempat terang. Ya, kalau kita kencing di tempat terang ewer-eweran kelihatan ini perempuan. Kenapa taunya ini kencing perempuan? Lah di situ kakinya, di situ kencingnya kelihatan. Kalau laki kakinya di situ, kencingnya di sono nih. Kencing anak laki nih berarti. Kelihatan. Apalagi di padang pasir, bekas injekan kakinya. Tapi kenapa kencingnya jauh? Pasti laki. Tapi kalau ewer-eweran di situ pasti perempuan. Kelihatan. Rasulullah enggak kelihatan. Masya Allah. Sampai minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismi. Semua binatang melata, enggak lari darinya, dan tidak pula lalat nemplok di badannya yang elok. Lah kalau kita mau Pak, mulut kita dikerongoin ya Pak, mau makan durian montong, banyak banget mulut kita dikerongoin, kita terpaksa tepak sini. Lalat enggak tahu-tahu di wajah presiden, wajah kiai, wajah ulama menempel itu lalat. Rasul enggak, wangi, lalat aja permisi, jauh dia. Enggak mau. Ya. Onta aja ngasih salam, Rasulullah ngeberuk di situ. Mengapa kamu ini datang nguber-nguber orang? Orangnya lagi ketakutan mau dimakan onta. Tanya itu ya Rasul. Kenapa saya nguber-nguber dia? Ditanya, "Emang apa? Onta lu nguber-nguber ente?" Anu ya Rasul, memang onta ini waktu masih muda saya kasih makan 2 kali. Udah tua, udah gak produktif, saya taruh di panti jompo onta, sekali makan sekali. Lo kesel banget itu onta. Oh begitu, boleh jadi ente mau dimakan onta ente. Tapi di depan Rasulullah ngeberuk onta. Hormat. Masya Allah. Ya sudah, kata orang itu, ya Rasul, ini onta saya sedekahin aja dah sama antum. Sama kamu nih. Kata Rasulullah, oke dah, kalau gitu ini onta saya potong aja ya, saya bagi-bagiin dagingnya fakir miskin. Ontanya nangis, berterima kasih, daripada saya disiksa mendingan daging saya dipotong dibagi-bagiin fakir miskin, sampai redo banget onta gitu. Itu Kanjeng Rasul. Saya rasa itu saja.